Di Dusun Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, hiduplah seorang perempuan tua bernama Nenek Jaminah, usianya sekitar 65 tahun. Sudah sejak lama ia menjanda, tidak punya anak kandung. Tapi jangan salah, Nenek Jaminah bukan perempuan yang lemah. Beliau punya beberapa aset, punya cukup banyak perhiasan, dan punya cara hidupnya sendiri yang sudah ia bangun bertahun-tahun lamanya seorang diri. Di sebelah rumahnya masih satu atap yang sama, tapi beda bangunan, tinggal seorang pemuda bernama Ahmad Hadi atau yang akrab dipanggil Mat, usianya 24 tahun, cucu keponakan Nenek Jaminah. Sejak kecil, Mat adalah penyandang difabel. Tangan kirinya tidak sesempurna tangan kanannya. Tapi keterbatasan fisik itu tidak pernah jadi alasan Mat untuk diam. Katanya, Mat dulu adalah seorang pedagang, tapi karena suatu hal, Mat sekarang jadi pengangguran. Mat sudah menikah, sudah punya satu anak, tapi ada satu kebiasaan yang tidak bisa ia lepaskan, yaitu bermain judi online. Mat pikir dirinya dewa judi yang jago seperti Chow Yun Fat, dewa judi di film Mandarin. Namun kenyataannya, uang habis, kerja tidak ada, dan yang tersisa hanyalah satu lagu lama, meminta uang ke Nenek Jaminah adalah jalan ninjanya. Hubungan Nenek Jaminah dan Mat sudah lama renggang walau tinggal di satu atap yang sama. Sebab di mata Nenek Jaminah, Mat adalah beban. Pengangguran yang kerjaannya hanya menadahkan tangan. Nenek Jaminah bahkan sempat menuduh Mat menggadaikan rumah yang mereka tinggali bersama. Tapi Mat membantah itu semua. Ia bilang rumah itu bukan digadaikan, melainkan disewakan kepada beberapa pengusaha dengan nilai sewa 20 juta rupiah untuk 10 tahun. Tapi tuduhan itu sudah terlanjur meninggalkan luka di hati Mat. Dan yang paling lebih perih lagi bagi Mat adalah Nenek Jaminah sering menghina kondisi fisiknya. Tangan kirinya yang tidak sempurna itu dijadikan bahan sindiran berulang-ulang. Setelah kedua orang tua Mat meninggal dunia, hinaan itu bukannya mereda, justru semakin menjadi-jadi. Seolah tidak ada lagi yang tersisa untuk melindungi Mat dari kata-kata hinaan itu. Sampai datang di malam yang mengerikan. Kamis 21 April tahun 2022 pukul 19.30 malam, Mat datang ke rumah Nenek Jaminah yang hanya selangkah dari pintu rumahnya sendiri. Niatnya sederhana saat itu, hanya untuk sekedar menukar uang. Kemudian ia masuk. Mat melihat Nenek Jaminah sedang duduk menonton televisi, tapi tidak ada sambutan, tidak ada sepatah kata pun yang keluar saat itu. Namun tiba-tiba Nenek Jaminah mengetahui Mat memasuki rumahnya dan mengetahui keperluannya hanya untuk menukar uang. Nenek Jaminah bilang gini, "Kamu itu Mat, sudah nggak punya tangan, kok ya sama persis kayak bapakmu, sama-sama angkuh." Kata-kata itu keluar dari mulut Nenek Jaminah seperti pisau yang langsung menancap di dada. Adu mulut pun sempat terjadi sesaat. Tapi Mat memilih pergi. Ia keluar, masuk ke rumahnya sendiri. Dan disitulah matanya melirik pada sebuah benda di rak sepatu. Benda itu adalah kunci Inggris. Entah rasa ini mungkin terlalu sakit, tapi yang jelas Mat mengambil benda itu dengan yakin dan kemudian ia berbalik arah kembali menuju ke rumah Nenek Jaminah. Sesampainya di rumah Nenek Jaminah, Mat tidak melihat Nenek Jaminah di depan ruang tamu yang sebelumnya sedang menonton TV. Kemudian Mat mencari-cari Nenek Jaminah. Lalu ia mendengar sayup-sayup suara air, suara orang mandi. Kamar mandi itu hanya tertutup kain, tidak ada pintu, tidak ada pengaman lain selain kain yang sederhana. Kemudian Mat masuk dan tanpa sepatah kata pun, ia langsung memukul kepala Nenek Jaminah dengan kunci Inggris itu berulang-ulang. 5 kali pukulan keras menghantam kepala Nenek Jaminah hingga Nenek Jaminah tidak lagi bergerak. Nenek Jaminah meninggal di tempat. Tapi Mat tidak panik, dan justru itulah yang membuat kisah ini semakin mengerikan, teman-teman. Dengan dingin ia mulai bekerja. Semua perhiasan yang melekat di tubuh Nenek Jaminah ia lucuti satu persatu. Ia juga masuk ke kamar, membuka lemari, mengambil semua perhiasan yang ia temukan, seperti 1 kalung emas, 3 cincin emas, 7 gelang emas, dan 6 surat emas. Kemudian perhiasan yang sudah diambil, semuanya ia rendam di dalam gayung berisi air. Lantai yang menurutnya terciprat darah, ia bersihkan sampai tidak ada bekas yang tersisa.
Lalu dengan satu tangannya yang sempurna, Mat menyeret jasad nenek Jaminah seorang diri keluar dari kamar mandi, melewati sudut-sudut rumah menuju area belakang rumah yang penuh semak belukar. Jasad itu kemudian ia tinggalkan begitu saja di sana, tanpa sehelai busana pun, tanpa ada satu orang pun yang tahu. Seluruh proses itu memakan waktu 2 jam. Sebelum pergi, Mat ambil kembali semua perhiasan dari dalam gayung, lalu melangkah pergi seolah-olah kejadian mengerikan ini tidak pernah terjadi. Malam itu juga, Mat langsung bergegas menuju ke rumah istrinya di Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Dengan wajah yang tenang, ia bilang ke istrinya bahwa nenek Jaminah tiba-tiba saja menghilang. Mat sudah mencari kemana-mana, tapi tidak ketemu. Istrinya kemudian percaya-percaya saja, tidak bertanya lebih lanjut. 4 hari berlalu setelah kejadian. Senin 25 April tahun 2022, warga Dusun Legundi digegerkan oleh sebuah penemuan. Di balik semak-semak belakang rumah, warga menemukan jasad tanpa busana dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Polisi kemudian berdatangan. Identitas jasad itu sulit untuk dikenali karena kondisinya sudah sangat rusak setelah lebih dari 1 hari tergeletak di sana. Jasad kemudian dibawa ke RSUD Waluyo Jati Kraksaan. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan tanda-tanda kekerasan yang tidak bisa disangkal, sebab tengkorak bagian belakang kepala retak parah. Polisi mulai memeriksa saksi-saksi di sekitar lokasi. Dan dari semua saksi berkata hal yang sama, mereka tidak pernah lagi melihat nenek Jaminah dalam beberapa hari terakhir. Identitas jasad itu pun akhirnya terkonfirmasi nenek Jaminah. Selasa 26 April tahun 2022, polisi menggeledah 2 rumah yang berdampingan, rumah korban dan rumah Ahmad Hadi alias Mat. Bercak darah ditemukan di beberapa titik. Mat yang sudah kembali ke rumah itu tidak bisa berkata banyak. Dan ketika polisi memeriksa bagian atap rumah Mat, di sanalah semua perhiasan nenek Jaminah tersimpan rapi. Mat sengaja menyembunyikan semua perhiasan itu di sana dengan satu harapan agar semua orang mengira nenek Jaminah pergi dari rumah dengan membawa semua perhiasan miliknya. Jadi tetangga bakal mengira jika nenek Jaminah kabur atas kemauan sendiri. Awalnya Mat berpikir seperti itu, tapi rencana itu hancur berantakan dengan bukti yang menumpuk dan pengakuan Mat sendiri. Ia pun tak bisa lagi berkutik. Ahmad Hadi alias Mat resmi ditangkap. Yang menyebabkan Anda kesal dengan saudara J itu apa? Dihina, Pak. Dihina? Iya. Itu terjadi sejak kapan penghinaan itu? Kemudian ada minggunya yang ini. Kemudian pada saat itu yang menyebabkan Anda melakukan perbuatan pemukulan sehingga saudara J meninggal itu apa? Karena nggak boleh menukarkan uang, Pak. Gitu. Iya. Terus sekarang setelah terjadi ada bentuk penyesalan nggak sama diri Anda? Pasti nyesel, Pak. Hah? Pasti nyesel. Menyesal? Iya. Anda udah berkeluarga? Sudah. Anak berapa? 1. Anak 1. Pekerjaan apa? Dulunya pedagang, Pak. Buka kantor, Pak. Di rumah. Sampai saat sekarang nggak ada. Nganggur ya? Iya. Selasa 10 Mei tahun 2022, pukul 11 siang, rekonstruksi digelar langsung di TKP, Desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Ahmad Hadi alias Mat memperagakan 12 adegan, mulai dari pertengkaran di depan televisi, pengambilan kunci Inggris, masuk ke kamar mandi, 5 pukulan ke kepala korban, proses menyeret jasad yang memakan 2 jam, pencucian perhiasan dalam gayung, hingga penyembunyian barang bukti di atap rumah. Semua adegan itu diperagakan ulang satu persatu di hadapan polisi. Senin 22 Agustus tahun 2022, sidang putusan atas kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Kraksaan. Hakim Ketua Agus Ahyudi memimpin persidangan waktu itu dan menyatakan bahwa terdakwa Ahmad Hadi alias Mat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan primer pasal 340 KUHP. Tuntutan JPU sebelumnya adalah 17 tahun penjara,
Tapi pada putusan akhir, hakim menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada Ahmad Hadi alias Mat. Ada pertimbangan yang meringankan. Hakim menilai bahwa korban pun memiliki andil di mana hinaan berulang terhadap kondisi fisik Mat dianggap turut memicu kejadian ini. Tapi tetap tidak ada pembenaran untuk mengakhiri nyawa seseorang. 14 tahun adalah vonis pidana penjara yang harus dibayar Ahmad Hadi alias Mat atas kasusnya ini. Cerita ini pun selesai. Dari kisah ini ada satu hal yang bisa kita renungkan bersama, bahwa kata-kata itu nyata, hinaan itu nyata, rasa sakit hati itu nyata. Tapi pilihan selalu ada di tangan kita masing-masing. Dan Ahmad Hadi alias Mat memilih melakukan ini semuanya karena mungkin saja sudah jengkel, atau mungkin sebuah alibinya saja. Tidak ada yang tahu pasti selain dirinya dan korban. Nenek Jamina pergi dengan cara yang tidak seharusnya. Mat kehilangan masa mudanya di balik jeruji besi, dan sebuah cerita di Dusun Legundi, Probolinggo ini semoga menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Akhir kata, saya Mas Kepo mengakhiri kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.